Mari sebelum kita memulai kegiatan kita berdoa dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat kasih dan kebaikan-Mu yang tak terhingga bagi kami. Anak-anak-Mu ini kami bersyukur pula atas anugerah nafas kehidupan yang masih kami nikmati. Hingga saat ini kami berkumpul untuk mendengarkan sabda-Mu, dan kami mohon kepada-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, sehingga kami dapat memahami sabda-Mu dan mengenal Engkau dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik misioner dan remaja di mana saja kalian berada, kita masuk dalam bagian sering kitab suci, dan ini telah hadir ada Kakak Desi dan juga Kakak Ano yang menemani Kakak Vero di tempat ini. Adapun bacaan Injil yang akan kita dalami bersama dalam pertemuan KTTC kali ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Adik-adik yang ada di rumah boleh mengambil kitab sucinya dan kita baca bersama-sama. Nah, untuk kakak bertiga yang ada di sini kita akan bacakan secara bergantian. Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu hari, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang..." Adik-adik misioner dan remaja, setelah kita mendengarkan Injil Lukas bab 5 tadi, kita akan mendalaminya dengan beberapa pertanyaan. Di sini masih bersama dengan Kakak Desi dan juga Kakak Ano yang akan membantu kita untuk mendalami bersama. Lalu yang pertama, apa yang diperintahkan Yesus kepada Simon? Yesus memerintah Simon untuk melebarkan jalannya. Untuk melebarkan jalannya. Lalu kemudian reaksi Simon bagaimana? Dia menolaknya karena sudah malam dan sudah malam dan Simon belum mendapatkan apa-apa. Simon belum mendapatkan apa-apa. Apakah Anda mau tambahkan lagi? Cukup? Ya. Nah, baik, ini Yesus memerintahkan Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam. Ya. Nah, baik, setelah itu. Oke, yang berikut, apa hasil yang diperoleh ketika mengikuti perintah Yesus? Ketika Simon Petrus mengikuti perintah Yesus, setelah ia melebarkan jala, ia menangkap sejumlah ikan besar. Lalu reaksi Simon bagaimana setelah itu? Dia pun tersungkur daripada Yesus. Dia tersungkur di depan Yesus. Kemudian Dia berkata, "Pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Baik, terima kasih. Tugas apa yang kemudian diberikan Yesus kepada? Lalu kemudian bagaimana Simon menanggapi tugas yang diberikan oleh Yesus itu? Simon meninggalkan perahunya dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Nah, baik, Kakak Desi, Kakak Ana dan juga adik-adik semua yang berada di rumah ya atau di mana saja yang saat ini sedang menyaksikan. Yesus memerintahkan Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam, ya, dan menyebarkan jalannya. Pada waktu itu Simon tidak serta-merta langsung menyebarkan jalannya, ya. Tapi ada sedikit boleh dikatakan bahwa Simon itu dia protes dulu, ya, karena sudah sepanjang malam, ya, dia bekerja, ya, dia menebarkan jalannya tapi tidak mendapatkan apa-apa. Toh tiba-tiba Yesus yang bukan seorang nelayan datang, ya, dan menyuruh Petrus untuk menebarkan jalannya. Ya, pastinya Petrus juga dia kurang percaya dengan hal itu. Ya, namun pada intinya bahwa Petrus tetap untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus, dia menebarkan jalannya. Nah, ternyata dengan mengikuti perintah Yesus tersebut, ya,
jumlah yang sangat banyak, ya. Nah, dan ini tentunya terjadi di luar dugaan kita sebagai manusia. Nah, maka kita harus menyadari bahwa apa yang diperintahkan oleh Yesus untuk menebarkan jala dan memperoleh tangkapan ikan dalam jumlah yang banyak ini mau menunjukkan bahwa betapa besarnya kuasa Allah, ya, bahwa bagi Allah segala sesuatu itu bisa saja terjadi. Ungkapan kesadaran diri Simon, ya, tidak sedikit pun membatasi, ya, rencana dan juga kehendak Yesus, bahwa Yesus memberikan penguatan, ya, sebenarnya kepada para murid dan juga bagi kita semua, bahwa jangan takut, ya. Misalnya saja pada Simon Petrus, jangan takut, engkau akan menjala manusia. Ya, Simon dia dipanggil untuk beralih tugasnya, jadi dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, reaksi Simon terhadap tugas yang diberikan oleh Yesus ini, akhirnya dia segera untuk membereskan perahu-perahunya, ya, dan meninggalkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya itu, ya. Kehidupan yang ada di dunia nelayan itu pun dia tinggalkan dan dia mengikuti Yesus untuk menjadi seorang penjala manusia. Sungguh luar biasa. Nah, kita semua pun tidak luput dari dosa, ya, tetapi Yesus mau mengajak kita untuk ambil bagian dalam tugas perutusan menjadi penjala manusia. Keselamatan bukanlah tanggung jawab kita sendiri terhadap keselamatan orang lain, itu juga adalah tanggung jawab kita bersama, dan itu merupakan kewajiban dari kita sebagai orang Kristiani, ya, sebagai anak-anak Katolik, untuk bertanggung jawab pula pada keselamatan orang lain. Semoga dengan pendalaman kitab suci di hari ini bersama dengan Kakak Carol, Kakak Desi, dan juga Kakak Ano beserta semua tim di hari ini, kiranya memberikan penguatan bagi kita semua untuk tetap tegar, tetap yakin bahwa tugas kita sebagai penjala manusia kita tidak pernah ditinggalkan oleh Yesus. Semoga demikian. Adik-adik, sebagai kelanjutan dari pendalaman di hari ini, untuk bagian kreativitasnya untuk adik-adik TK sampai dengan kelas 2 SD, bisa melihat gambar, ya, ada gambar sini. Nah, ini bisa untuk diwarnai, kemudian dibuat seperti ini. Ikannya ditempel, ya, dan dibuat seperti ini. Nah, supaya lebih mengingatkan kita lagi akan tugas kita sebagai penjala manusia. Nah, dan yang lainnya akan untuk adik-adik yang remaja, ya, akan diberikan permainannya, ya, oleh Suster Justisia bersama dengan kakak-kakak yang lainnya. Terima kasih dulu untuk pendalaman kita di hari ini. Semoga semakin menguatkan kita untuk menjadi penjala manusia. Adik-adik sekami semuanya, aktivitas misioner kita minggu ini, nah, kita akan melakukan kegiatan memancing ikan-ikanan, ya. Nanti teman-teman remaja dari Kota Sorong akan memberi contoh mereka memancing. Nah, ketika mereka mendapatkan ikan-ikanan dari yang mereka pancing, di situ ada teks perintah, misalnya untuk berdoa bagi teman yang telah menyakiti hati. Nah, mereka secara spontan harus berdoa. Misalnya berdoa untuk mereka yang terkena virus corona, mereka juga harus doa secara spontan. Nah, adik-adik di rumah, nanti adik-adik di rumah bisa membuat dengan bapak mama, dengan kakak, ya. Lalu bisa divariasi, bisa dengan kegiatan memancing atau yang lain. Tetapi berdasarkan tema pertemuan bulan kitab suci nasional yang ketiga,
tentang aku diberi tugas oleh Tuhan, itu Yesus berkata pada Simon Petrus, jangan takut, mulai sekarang kau akan menjadi penjala manusia. Maka aktivitas misioner yang kami lakukan adalah kegiatan memancing. Nah, setelah itu ikanan yang mereka dapatkan, mereka mendapat perutusan dari Yesus untuk mendoakan orang-orang yang ada di tulisan itu. Demikian, nanti silakan selamat mengikuti aktivitas misioner. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi orang yang kena wabah corona. Semoga mereka cepat sembuh dan pandemi ini akan segera berakhir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Doa untuk memaafkan orang tua. Mari kita berdoa karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, berilah kami roh pengertian agar kami dapat memaafkan orang tua kami. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bagi Bapak Bos dan para imam, mari kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, lindungilah Bapak Paulus dan juga Pak Iman agar bisa melakukan aktivitas kegiatan iman dan ibadah dengan baik. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mendoakan orang yang punya rencana jahat supaya bertobat. Mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami berdoa buat orang-orang yang punya rencana jahat. Kiranya Engkau memberkati mereka agar mereka bisa bertobat dengan secepatnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mendoakan orang yang sakit corona. Bagi para petani, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa di surga, berkatilah para petani yang bekerja untuk memberikan hasil pertanian yang baik bagi kami. Semoga Engkau memberikan cuaca dan alam yang mendukung mereka sehingga mendapatkan hasil pertanian atau panenan yang baik. Dan Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari adik-adik dan juga teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita bersatu dalam doa. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memilih kami semua untuk mendengarkan sabdamu. Bantulah kami agar sabda yang kami renungkan bersama ini dapat menyadarkan bahwa Engkau memanggil dan mengutus kami untuk meneruskan kabar gembira kepada teman-teman kami. Karena itu utuslah Roh Kudus-Mu agar mendampingi kami sehingga kami mampu menjadi utusan-Mu.
Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.